jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 15 Oktober 2021, tepatnya di hari Jumat. Oke, nggak berasa ini besok udah setengah bulan, dan memang udah setengah bulan juga market kita super bullish. Saya yakin teman-teman udah dapat profit lah ya, baik itu yang join VVIP, udah pasti lebar, ataupun yang maybe belum join VVIP, marketnya bullish, harusnya pun tetap profit. Kalau sampai market bullish, teman-teman juga belum bisa profit, wah ini harus diperbaiki mindsetnya. Ya, pasti ada, pasti. Ya, kalau ditanya, Om, ada gak yang cut loss banyak pada saat ini? Pasti ada. Lalu ketika market bearish, Om, ada gak pada saat market bearish orang yang profit besar? Pasti ada. Ya, karena mereka tahu momentum. Nah, biasanya yang nggak tahu momentum, contoh, bank-bank mini, oke hari ini jalan nih Om, technical rebound. Ya, tapi technical rebound pun itu belum bisa balik gitu sahamnya. Ya, contoh ya, misalnya apa, BBYB. Wah, BBYB naik nih Om. Tapi kalau kita belinya di 1600, 1500, ini masih minus hampir, berapa nih, 20% ya, hampir 10-20%, masih belum balik. Gitu. Jadi overall kalau kita nggak tahu momentum, kita nggak tahu sama apa yang lagi on, kita nggak tahu sama apa yang belum momentum, itu susah gitu ya. Jadi harus bener-bener belajar. Nah ya, dan seperti yang sudah saya bilang ke teman-teman di Instagram, saya juga udah sering bilang ya, bahwasanya market kayak gini nggak akan ada terus tiap hari sampai nanti tahun depan gitu ya. Ini saya mau mengingatkan kenapa? Karena takutnya kita udah dikasih 2 minggu enak, cap cip cup naik, cap cip cup naik, gitu. Turun dikit, gua hold deh, besok naik. Takutnya mindset ini kebawa sampai nanti marketnya udah mulai correction, mulai fase bearish pendek, Anda biarin tuh. Kemarin gua waktu bulan Oktober sahamnya gua hold, terbang tuh, malah cuannya makin lebar. Gua hold juga deh. Nah ini jangan sampai mindset ini tertanam. Sampai bener-bener teman-teman tuh maunya setiap hari kayak gini. Gitu ya. Oke, per sekarang masih good. Ya meskipun semakin tinggi pohonnya, cobaannya semakin besar. Tapi so far masih bagus. Cuman kan nggak akan terus-terusan. Nah ini jangan sampai mindsetnya salah. Ya. Gitu. Itu aja sih. Itu pesan pertama lah sebelum kita mulai video. Saya mau mengingatkan. Kenapa? Karena di luar orang-orang itu cuma mau Anda bayar ke mereka gitu. Ya. Kalau Anda nggak bayar ke mereka, mereka tuh bodo amat. Ada juga udah bayar member, masih dicuekin. Nah, apalagi gratisan. Kan begitu ya. Tapi saya nggak. Kenapa? Karena saya tahu lah gitu, bahwa yang nggak semua orang pasti mau member. Mungkin keterbatasan dana, ya kan? Dananya teman-teman masih let's say 1 juta. Mohon maaf ya, bukan menyinggung. Tapi misalnya dananya masih kecil, coba-coba dulu 1 juta. Mungkin kan kurang begitu worth it. Dan saya pun juga nggak nyaranin. Gitu. Banyak member yang bilang ke saya, Om, saya modal 1 juta, bisa gak join VVIP? Saya bilang, ya join aja. Cuman kalau mau balik modal, dengan modal segitu ya mungkin tingkat probability-nya nggak sebesar teman-teman yang lain, saya bilang. Ya saya pun nggak maksa, karena saya tahu bahwa kalau untuk mau balikin, tergantung kondisi market juga ya. Gitu. Karena kan kalau kita di VVIP itu mainnya bener-bener smooth banget. Gitu. Ya jadi, makanya saya buat morning briefing, biar teman-teman yang belum berkesempatan untuk join ya bisa sharing bersama kita di sini. Oke, nah itu aja sih untuk pengumuman awal ya, bahwasannya biar kita tetap semangat, tetap mau belajar terus di pasar modal, karena trading bukan cuma 1-2 hari, tapi ini jangka panjang. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan market ya. So far no comment lah kita dengan market. Kita coba cek foreign-nya aja, kita update. Untuk foreign, CASA kita bisa skip karena ini cuma satu perusahaan ya. Jadi asing exit. Overall kalau casanya kita lepas, ini inflow-nya masih cukup kencang. BCA, Telkom, BMRI, ASI, Buka, yang kemarin di Lego, di buyback lagi, Antam, BBNI, Adro, Tebik, PTBA, bla bla bla. Jadi overall inflow-nya masih kencang banget. Dan kalau kita cek justru regulernya ini hampir 1 miliar ya teman-teman ya, 1,4 triliun. Wow, besar sekali dan masih bagus. Ya so far masih bagus gitu. Jadi ya udah kita ikut arus aja lah.
yang mana yang oke teknikalnya Anda hajar dulu. Cuma tetap dibuat plan B kalau gagal, kalau market akhirnya correction Anda harus ngapain. Itu yang harus Anda pikirin. Ya, tapi selagi itu trading. Kita pun di VVIP ikut aja trading, ikut arus. Cuman memang dikontrol. Ya, jadi nggak kebablasan lah, jangan sampai pas lagi di peak Anda margin all in karena Anda rasa marketnya selalu naik, di hari itu marketnya kempes dibanting dalam. Nah, itu biasanya yang buat orang pensiun tuh. Dulu saya pernah kayak gitu. Waktu window dressing beberapa tahun yang lalu, wah enak nih marketnya naik terus, saya all in. Ya, saya all in di emiten yang waktu itu beggar. Bayangin, itu salah satu emiten yang paling terkenal di tahun itu, beggar, bener-bener multi beggar, value stock yang bener-bener multi beggar dalam nggak nyampe 1 tahun. Sahamnya Pak Lo Keng Hong juga dulu. Saya all in, tapi saya belinya ketika emitennya udah di peak. Akhirnya saya cut loss gila-gilaan di sana. Ya, jadi kebodohan saya sampai saya itu cut loss di emiten yang beggar. Ya, ini kan kelewatan ya. Oke, kita cut loss di emiten yang posisinya dibanting bandar, downtrend. Setuju kan? Kalau kita cut loss ya wajar. Tapi ini di emiten yang beggar, naik terus dalam waktu 1 tahun. Tapi karena salah timing dan salah money management dan gak punya plan, habis. Wah, itu pengalaman banget sih. Gitu. Ya, jadi semoga ini bisa meremind juga untuk teman-teman. Oke, jadi untuk market no comment lah. Lalu nextnya kita lanjut aja ke trade dan kita. Pertama kita ada Temas Copet. Ya, teman-teman bisa cek sendiri Temas. Tadi highest-nya di berapa? Ini perkapalan ya, karena tadi saya cek wins-nya naik. Saya lirik ke Temas gitu ya. Temas bahkan tadi sempat ke 332 ya, happy profit, kita profit sekitar 3%-an. Lalu next-nya ada SQMI. Ini yang saya bilang karena sudah TP ya, sudah saya lepas ya, saya screenshot. Kita rekom dari 9.30 ya kemarin. Jadi memang kita udah TP kemarin, lalu antri lagi, dan highest-nya SQMI nggak perlu dicek, itu tadi belasan persen lah. Closing-nya pun masih bagus 10%. Gitu. Jadi minimal kita profitnya 10% hari ini. Ya, lalu ini profit terbesar kita sih today. Lalu ada SMBR, closing-nya pun masih good banget. SMBR kita rekom dari 939, ya Anda bisa cek sendiri, masih bagus. Ya, volumenya pun besar. Lalu ada inflow bandar juga. Sorry SMBR ya. Ada inflow juga dari YP. Ya, YPYU. Oke? Nah, ini YP-nya juga ada saya sih di dalam yang bantu HK tadi. Ya, jadi overall ini good banget. Ya, bisa di-follow lah, cuman untuk positioning entry ya diatur-atur aja. INTP, ini kan udah dibahas ya, INTP, SMGR, SMBR. Ya, ini so far semen-semenan good sih. Gitu kan? Lalu info aja buat yang belum download mobile apps, bisa silakan download di Silent Trader Academy. Ya, di Play Store maksudnya namanya Silent Trader Academy. Lalu buat yang mau join VVIP Silent Trader silakan. Dan untuk STHC kuotanya sudah full dan saya open slot lagi untuk gelombang kedua, itu 100 kuota. Yang booking sih udah 50 ya. Jadi maybe ya kalau mereka semua asumsi payment, sisa 50 orang lagi. Jadi buat yang mau manfaatin, karena kan katanya HCS5, HCS6 kan udah mau mulai ya. Nah, siapa tahu teman-teman mau bener-bener praktekin. Ya, teman-teman yang bener-bener mau praktekin, mungkin momennya pas. Karena kalau saya pikir HCS6 harusnya di September baru start. Jadi after belajar STHC, teman-teman bisa langsung praktek, itu kayaknya oke banget sih. Ya, buat yang mau silakan join dulu ke Telegram kami t.me/silenttraderacademy. Lalu japri ke staff silent untuk regis VVIP Silent Trader ataupun STHC. Nah, dan juga untuk minggu depan saya akan announce untuk VVIP Silent Investor. Jadi minggu depan VVIP Silent Investor launching. Kesempatan sih ya. Oke, after kita udah banyak taking profit emiten blue chip nanti correction. Nah, emiten-emiten invest kita kebetulan masih cukup di bottom. Jadi belum ketinggalan sama sekali untuk kita beli sebelum harganya terbang. Ya, jadi nanti info lebih lanjutnya saya infokan di morning briefing berikutnya. Oke, kita lanjut ke requestan aja. Ya, hari ini Yellow masih di situ-situ aja sih. Seperti yang saya bilang, tunggu aja di bawah ya, 3839, stop loss 37. Ya, saya pikir teman-teman harus fleksibel. Maksudnya kayak, oke, ini semen lagi bagus. Ya, masuk semen gitu. Karena ya gorengan kalau seperti ini sulit untuk menentukan kapan dia akan digoreng. Bisa saja besok digoreng gitu kan, tetapi momentumnya tuh susah ditebak
Beda kalau lagi gorengan musimnya, sehari dibanting sehari naik, sehari dibanting sehari naik. Nah, itu bisa cuan cepet tuh. Tapi kalau gorengan momentumnya belum, ini sulit untuk nebaknya. Ya. Lalu DKFT, oke, timah-timahan seperti yang sudah saya recall, ini menarik banget ya. Teens closingannya bagus, Antam closingannya bagus, Inco closingannya bagus, sudah saya recall di morning briefing beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau mau nikel-nikelan versi gorengan ya DKFT. Gitu. Cuman untuk actionnya dia akan sangat good kalau jebol 144. Nah, ini kuncinya di sinilah untuk DKFT. Ya. Lalu untuk Raja ini ngikut Pegas. Yang perlu diperhatikan, saya udah cerita kemarin Pegasnya ada Divergent bearish. Cuman nggak tahu sih apakah masih kuat atau enggak. Cuman kalau Raja biasanya memang ikut Pegas. Nah, simplinya Raja itu sekarang nggak boleh balik lah ke 208. Kenapa? Karena kalau dia balik ke 208 itu jadi kurang bagus. Ya, jadi kalau mau buy stop loss 208 ya TP suka-suka. Ya, bebas aja sih. Ya, bebas aja. Oke, lalu nextnya ada Temas. Ini Temas tadi kita udah trade. Ya, cuman kalau mau bener-bener confirm untuk lanjut swing di 340, 344 sih. Ya, kalau dia nggak bisa jebol di sini saya rasa agak cukup berat. Ya, saya rasa sih agak cukup berat. Tapi overall ini masih good. Maintain aja di atas 300 ya. Dia kuat di atas 300 bagus. Gitu ya. Lalu nextnya kita ada IRA. Oke, belum berhasil breakout. Ya, masih belum. Gitu ya, kecuali dia bisa lolos 1900 nih baru menarik ya. Overall masih sideways sih, tinggal tunggu momentum ya, tinggal tunggu momentum. Kalau saya jadi Anda, saya belinya ketika breakout, sama seperti KF kemarin kita belinya tuh pas breakout di sini. Gitu, atau minimal belinya pada saat dia pullback setelah breakout. Itu lebih bagus ya, maksud saya itu lebih oke lah. Oke. Lalu nextnya PMMP udang. Ini salah satu sektor yang mungkin lagi ditinggalin dulu. Overall trennya sih sebenarnya overall masih, saya bilang masih uptrend ya. Oke. Dan correctionnya pun saya rasa udah cukup sehat sih. Gitu. Di sini ada beberapa support. Ini jelas 420 ada support. Nah, maybe Anda bisa concern lah di sini 420, 410. Jadi kalau dia sampai jebol 410, maybe Anda harus cut loss. Gitu ya. Kalau mau buy sekarang, target rebound di 460, 450 sih. Nah, ini target rebound untuk PMMP. Kalau Anda yakin gerak, buy sekarang, stop loss 410, TP 460, 450. Analisa bumi datar. Saya bilang kemarin bumi datar ya. Nggak, ini saya sambil cerita aja, mungkin semua yang nanya batu bara, bumi, Adro, PTBA, kita coba cek sama-sama. Jangan bumi deh ya. Bumi pun ada inflow. Lalu kalau kita cek Adro, ini ada inflow, jelas sekali ada inflow. Lalu kalau kita cek PTBA, ini jelas ada inflow. Kalau teman-teman tadi cek foreign, itu kan Adro PTBA itu masuk top 10 inflow hari ini. Jadi dari dua saham ini pun kita udah bisa nyimpulin bahwa oke, let's say dia lagi correction. Tapi di masa correction ini, ya aslinya masih nampung. Nah, logikanya harusnya nih masih bisa dimainkan. Gitu. Nah, periode-periode batu bara sideways inilah yang sebenarnya bisa kita lirik untuk entry. Jangan entry-nya pas di pucuk kayak gini. Nah, entry lah pada saat marketnya seperti ini. Ya, PTBA sehat, weekly-nya udah sehat ya. Maksudnya dia nge-push untuk istirahat dulu. Gitu kan? ITMG sebenarnya agak tinggi kalau untuk ITMG, Indi oke. Doit masih di situ-situ aja. Kalau biasanya saya Fire pun juga belum terlalu banyak. Nah, ini justru kesempatan. Minggu ini mereka correction sehat, maybe minggu depan baru jalan. Jadi kalau feeling saya sih mungkin saya mengharapkannya hari Senin atau minggu depan lah baru jalan. Ya, jadi overall asal dia correction sehat, nggak ada distribusi besar, nggak ada sentimen dari batu bara yang negatif, sebenarnya bisa cicil buat teman-teman yang mau. Nah, cicil sama apa Om? Bebas lah, suka-suka teman-teman. Ya, karena ini sifatnya morning briefing yang common, yang umum. Jadi ya mungkin saya hanya general, sisanya teman-teman decide sendiri. Gitu. Ya, planningnya teman-teman buat sendiri. Oke? Lalu Bevin masih mantul-mantul aja sih. Ya, no comment lah untuk Bevin. Lalu best entry Java. Ya di sinilah udah. Before ya. Saya bilang before 1880. Gitu. Jadi di bawah itu menarik. Kalau mau better lagi ya di bawah 1000 sebenarnya udah oke sih ya.
let's say di sekitar 1800 ke atas ya, sampai ya let's say 1800 sampai 1850 udah bagus lah. Ini di area kotak ini udah bagus. Ya, ini Java udah oke lah. Oke, LAN. Masih belum ada momentum. Nah, mungkin nanti kalau kompetisi merah baru gerak lagi ya. Real resist minor apakah 107? Ada trend line juga. Coba kita tarik. Ya 109 lah ya. Mungkin kalau Anda tariknya di sini asumsi ya bisa 107 109. Ya, tapi kalau saya lihat dari chart trend line besok di 110, nanti besoknya lagi bahas 109, besoknya 108, besoknya 107. Ya, oke, itu ada resisten, tidak salah. Ya, tidak salah, ada resisten kecil dan juga trend line. Oke. Nah, penting real pantau aja sih, dia jangan sampai buat low baru di 9493 gitu. Kalau jebol ya bisa panic selling dan itu bahaya. Gitu ya. Wins paketnya broker sum sering ngeprank. Iya, Wins memang sering sebenarnya bukan sering ngeprank sih. Dia buat pattern untuk lanjut naik. Gitu. Jadi chart pattern tuh nggak ada kan, chart pattern naik-naik terus nggak ada. Ya chart pattern itu dia pasti nge-swing low, nge-swing high, rounding baru naik. Jadi ini berproses sebenarnya, bukan ngeprank. Ya. Ngeprank itu ketika biasanya kalau Wins itu candle kayak gini, besoknya ARB. Nah, itu ngeprank. Gitu ya. Wins bandarmologi so far netral sih. Ya, dibilang akumulasi ya mungkin ada motornya yang gerakin hari ini, tapi ya nggak masif. Gitu ya. Volumenya juga oke. Ya, ini harus cek besok lah. Tapi feeling saya sih harusnya lanjut sih. Ya, harusnya sih dilanjutin. Sayang banget kalau di prank lagi. Kelamaan karena sektoral kapal-kapalan juga kan kena imbas positif dari batu bara. Gitu. Jadi harusnya nggak rounding lagi. Ya, atau dia rounding kecil aja baru lanjut naik. Ya, so far oke lah. Lombanya rangkuman lomba apa ya? Oh, giveaway ya. Oh iya, saya mau ngingetin buat teman-teman yang mau ikut giveaway. Di Instagram kami tuh ada rulesnya, Anda baca aja. Ya, rangkuman bebas, sekreatif mungkin. Ya, sekreatif mungkin. Oh, giveaway ya, bukan lomba ya. MPPA mungkin MPPA MLPL mungkin ada potensial tactical rebound jangka pendek besok mungkin. Ya, tapi secara tren apakah udah reversal? Jawaban saya belum. Kenapa? Karena untuk menentukan reversal nggak segampang itu. Ya. Oke, tower saya udah cerita belum balik 1280 belum menarik. Lalu MTech sama ya, MTech belum balik 1800-an, saya belum tertarik sih. Ya. Karena bisa aja dia naik habis itu turun lagi. Gitu, karena overall trennya masih downtrend. Ya, bisa dimanfaatin lah kalau teman-teman ada pegang, bisa lepas dulu, nanti di bawah baru buyback ulang. Ya. BBYB technical rebound, kuncinya di sini sih ya. Ini 1250 sampai let's say 1300. Ya, sekitar 1300 lah. Nah, dia harus balik lagi. Kalau belum balik, ya dia cuman kayak gini nih. Saya kasih contoh ya. Ini di Mira ini memang unik banget. Ya, sebentar. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini di Mira itu chartnya bisa dibalik. Ya, apakah volumenya bisa? Bentar. Oh, volumenya enggak ya. Jadi dia cuman ini aja. Nah, kalau kita lihat chart seperti ini kan lagi breakout kan? Setuju gak ini lagi breakout? Setuju. Nah, after dia breakout, dia kan correction. Nah, ini pullback. After pullback gimana? Lanjut lagi. Nah, kalau kita balik, berarti begini arahnya. Nah, jadi makanya kita butuh confirmation apakah dia benar bisa sustain atau enggak. Ya, ini penting. Gitu. Jadi wajar lah technical rebound kayak Albamari kan technical rebound. Kenapa? Karena turunnya udah dalam. Jadi wajar aja. Ya, PNLF saya wah, ini saya udah lama nggak lirik sih karena lelet banget. Ya. Maybe saya tunggu jebol 200 kali ya. Atau sinilah 195 lah. Ya, breakout 195 baru ingetin lagi. Oke, BBCA ikutin arus aja. Ya, ini ada gap, cuman ingetin aja ada gap. Ya, enakan sih saya pribadi nambah pun tunggu gap sih. Kalau sekarang ya udah biarin aja. Ya. Biarin aja dia mau naik gitu. Cuman tetap hati-hati. Ya, hati-hati. Udah saya selalu ngingetin hati-hati aja. Untuk SWOT no comment karena ini emitennya gorengan parah. Ya, bandarmologi Simpe hari CPU juga banyak pranknya ya. Karena hari ini
closingan juga nggak bagus. Dari Bandarmologi so far oke. Ya, masih netral lah, masih netral. Aba juga sama nih. Dia harus balik 500. Kalau belum balik ya sama aja bohong. Nah, jadi logikanya maybe kalau besok masih lanjut ya target mungkin deket-deket 480 sampai 500. Nah, abis itu belum tahu, bisa aja nanti lanjut turun lagi. Ya, sama emiten kalau lagi breakout kan kayak gitu. Wah, breakout nih. Dia lagi correction, lagi pullback. Nah, after pullback bisa aja nanti lanjut lagi. Ya. Jadi harus mindsetnya jelas. Makanya itulah pentingnya kita belajar analisis teknikal. Di FTAC itu tricky-trickynya semua dibahas. Ya. Lalu nextnya ada Inco. Inco bagus. Ya, ini Inco Antam Tins menarik. Kuncinya mungkin di 52 kali ya. Sekitar 51 sampai 52. 5150 sampai 5200. Nah, kalau bisa lolos sekitar 5200. Ini 5200 memang sudah ada resisten kuat dari kemarin. Ya, ini menarik sih kalau bisa lolos. Next saya di sini. Nah, ini target swing lah. Ya, target swingnya Inco itu berarti di sekitar 5500 5600. Tapi sebelum lolos itu dia harus lolos sekitar 52 53. Ya, menarik sih kalau besok timah-timahan nikel-nikelan bisa dicek. Ya, Om, kita belanja berdasarkan top broker bisa gak ya? Bisa, cuman jangan sampai berpatokan. Contoh ya, saya nggak usah jauh-jauh. Saya kemarin ngamatin ada emiten keras. Oke, BK hari Senin, Selasa akum. Kita ikut beli. Ya. Besok hari Rabu dia jualan. Kita ikut cut loss. Hari ini Kamis dia beli lagi. Nanti besok Jumat dia lepas, Anda cut loss lagi. Mati dikobok-kobok. Ya, jadi nggak bisa berpatokan sesimpel itu. Kalau ada analisa sesimpel itu, nggak perlu pusing lah kita belajar support, kita belajar resist, kita belajar indikator. Kita cukup ikut aja bandarnya. Tapi kan nggak bisa. Ya, jadi kurang efektif. Harus Anda combine. BCA punya gap, tapi tahun depan, oh iya bisa. Nggak ada yang gap itu bukan suatu keharusan. Ya, kalau teman-teman udah follow atau subscribe kita punya YouTube channel, itu saya udah ceritain tentang teori gap. Itu di video yang lama-lama. Searching aja deh di YouTube channel kita, ketik gap. Itu ada ilmu juga sih, bahwa trading with gap itu menarik. Ya. Dan gap memang nggak harus tutup. Nggak ada tuh. Bahkan di ISG pun ada gap yang dibuat di tahun 2000 berapa, 2008 kalau nggak salah. Nggak ketutup. Nah, cuman ada beberapa hal yang memungkinkan bahwa gap itu potensi banget ketutup. Nah, tutupnya kapan ya nggak tahu. Itu, ya. Jadi mindsetnya gini deh pokoknya. Jangan ekspektasi BBC akan naik terus 5% tiap hari. Ya. Nantilah ketika waktunya tiba, kan nanti banyak tuh yang konsul, banyak yang nanya. Nah, di saat itulah mungkin saya merimain lagi. Ya, yang penting saya sebagai mentor udah kewajiban saya udah terpenuhi, saya udah ngingetin. Selebihnya terserah atur aja. Karena so far saya pun tetap trading. Ya, ngikut arus dapat cuan ya bagus. Itu cuma saya ngingetin buat yang newbie yang nggak tahu kapan harus exit, ini yang susah. Oke, BABP gimana? Bandar masuk BK. BK lagi aktif ya, hampir di semua saham BK loh. Wah ya, ini akum. Good. Ya, hari ini ada akum. Besar juga akumnya ya. Ya maybe dia akan technical rebound gitu ke 2726. Ya minimal dia harus balik ke 2726 dulu, baru oke nih. Kalau enggak ya berat, kayak tadi aja sama, semua kayak tadi. Ya, dia harus bisa lolos 2726. Kalau enggak cuma naik habis itu lanjut turun. Ya, tapi memang ini turunnya udah parah ya, dari 630 ke 240 itu udah lebih dari 50% turunnya. Jadi kalau enggak rebound nih, kejam banget sih bandarnya. Atau bahkan amit-amit balik ke sini sih wah gila sih. Ya, tapi saya rasa enggak ya. Saya rasa sih enggak sekejam itu. Karena ini ada EMA 200 di 200-an, paling prediksi saya mentok ke 200. Paling. Ya kita doakan sih enggak sampai bablas, kasihan lah. Ya, BRMS Bandarmologi sebenarnya agak susah ditebak karena banyak crossing juga. Overall technical good kalau bisa sustain di atas 97. Ya, CASA beberapa hari di jumbo ya. Saya nggak ngikutin sih. Saya nggak ngikutin jujur. Ya, saya jujur saya nggak ngikutin. Ya, tapi biasanya kalau volume pasti ada berita besar. Technicalnya tinggal Anda follow aja. Cuman kayak kurang liquid gak sih masih? Ya, ini fake lah. Artinya ini bisa dicabut. Ya. Itu aslinya kan tipis-tipis tuh 100 slot, 200 slot. Jadi saya pun nggak lirik karena nggak bisa masuk banyak. Ya. BRMS sudah, IDPR.
masih sideways, masih berat ini. Nah, ini tunggu kompetisi merah ini Anda baru lirik lagi. Ya, Wika aman gak untuk Winres? Aman. BCA progresnya kalau entry harga sekarang gimana? Ya stop loss di sini aja. Ini kan support nih, 73. Ya, 73 lah, 73 atau 72. Ya 73 boleh. Stop lossnya di sini. TP berapa ya? 8.000 lah ke atas. Kalau mau, ya kalau saya sih enggak gitu. Saran Om sama Beggar untuk jual. Wah, saya pertanyaan kayak gini skip. Anda ibu join VVIP Salan Invest aja. Ya, please jangan punya mindset, wah gue mau Beggar. Gue mau Beggar. Nah, ini mindset ngerusak. Ya. Oke, dan nggak ada yang tahu gitu. Siapa tahu nanti November amit-amit market dibanting. Gak jadi Beggar. Ya, atau sebaliknya, ya. Kita beli November Beggar. Bisa gak? Bisa. Cuman kalau kita ekspektasi apa-apa mau Beggar, nah susah. Ya, susah. Ya, itu mindset yang harus dibuang jauh-jauh. Kebak masih berat. Kemarin ada yang nanya juga nih kebak ke saya. Tunggu dia benar-benar bisa breakout 55. 55-nya di beat, itu bisa lirik. Kalau 55-nya belum di beat, saya rasa masih berat. Ya, lalu untuk call tadi udah dibahas. Le ship CPO masih sideways ya. Tinggal buy-nya pada saat merah-merah aja. So far good masih. Agro juga ya belum bisa balik 1960 masih berat. Arto, ini udah kita bahas ya. Prediksi saya di Arto itu mentok nggak sampai jebol 11.500, 11.300, 11.500, 11.300 kemarin ya. Nah, dan harusnya ini udah cukup bisa spekulasi. Ya, simply aja Anda beli di 11.500, stop loss misalnya di 11.000, udah beres. Ya, 3% berarti cut loss-nya kan. Nah, tapi sekali dia rebound, Anda beli di 11.500-an, dia rebound ke 13.000, itu Anda udah profit sekitar 10% lebih. Gitu. Jadi udah worth it lah, menurut saya udah worth it. Ya, menurut saya udah INKP good, tinggal follow aja INKP Kim good. Wah, ini masih banyak ya. Thomas sudah, untuk bos masih berat nih, tunggu batu bara ya. Ya kita doain minggu depan ada jalan. Mari ini just technical rebound ya. Belum balik minimal sekarang sih ya masih di 500 sih sebenarnya. Gitu. Cuman kalau mau trade sekarang batas di 400-an ya. Jadi Anda mau buy sekarang asal kuat di atas 400 boleh. Gitu. Oke, BRMS netral bandar. Overall sih sebenarnya ada akumulasi, cuman ya balik lagi dari kemarin juga akumulasi gitu. Belum tahu nih mau digerakinnya kapan. Ya jadi masih abu-abu. Tapi secara teknikal kuncinya di 97. Gitu. Lalu Maya ini masih sideways sih ya. Terakhir saya di lomba itu ada trading Maya tuh. Ya di sini pas banget nih. Habis itu dia masih sideways. Kalau mau buy, Anda udah buy di 745 ya cut loss kalau jebol 695. Gitu. Overall masih sideways sih. Ya masih sideways. Lalu weton-wetonan good banget ini properti ya. Construction. Ya, construction menarik lah ya untuk weton, apalagi kuncinya di sini sih. Jadi kalau dia mau lanjut swing dia harus lolos 316 320. Baru lanjut. Kalau belum ya maybe dia akan kena rejection dulu. Ya, so far good, kawal aja udah. Gitu. Pengen makan daging. Oh, ini beef ya. Daging sapi. Beef masih di situ-situ aja sih, belum ada momentum juga kayaknya. DSNG CPO sama, buy-nya pas merah-merah aja. Kalau mau stop loss ya di sini 560 ya untuk batas stop loss. ASI good, masih oke ya. So far ASI masih oke, buy-nya pas merah-merah aja. Kalau tanya stop loss trading plan ya mungkin di ketata di 6.000. Kalau mau nyantai ya di sini 5.500. Cuma kan kejauhan kan. Jadi mungkin kalau jebol 6.000 mungkin bisa exit dulu. Ya. Oke, lalu Pure hari ini closingannya lumayan ya. Cuman nggak tahu apakah ngeprank atau enggak. Simplinya Pure masih sideways sih. Ya ini harus cek dulu besok ada pergerakan atau enggak. Ya tapi dari candle hari ini ya worth it untuk kita masukkan ke dalam watchlist. Oke, JRPT ini kayak repo sebenarnya, saya nggak tahu sih repo atau bukan. Ya, tapi apa ya, JRPT dia baru breakout 496. Nah ini cek dulu lah ya, dia kuat gak di atas 500. Kalau kuat mungkin bisa dilirik ya kalau mau. Tapi kenapa Anda nggak lirik ke SMRA, CTRA, ASRI gitu yang mungkin maybe naiknya lebih banyak ya. Tapi it's okay lah, JRPT kan juga properti ya.
Oke, jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua ya. Kita nanti discuss lagi di grup free atau di Instagram, teman-teman mau tanya bisa. Thank you, silent trader academy, be silent, be patient, be cuan.